Halo, selamat malam Ibu, selamat datang. Apa kabarnya Ibu? Ya, selamat malam semuanya, adik-adik. Sehat semua? Sehat, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sehat juga? Alhamdulillah, ya. Mohon maaf nih Bu, mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswa teknologi Universitas Bumi. Di sini kami ingin membuat podcast dengan tema pemerkosaan. Izin Ibu sebelumnya boleh memperkenalkan diri seperti nama, pekerjaan, dan jabatan Ibu, dan Ibu sudah menjalani pekerjaan ini berapa lama? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi begini, saya manggilnya Mbak apa adik-adik ya? Bebas Ibu, bebas. Jadi ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rafika Chandra, sarjana hukum, magister ilmu pemerintahan. Saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya saya di lapas sendiri mulai dari tahun 2006. Saya 2006 mendapat amanah di rumah tahanan daerah Batul. Kemudian tahun 2020 saya mendapat amanah di lapas perempuan kelas 2 Yogyakarta, dan yang terakhir saya mendapat amanah di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta. Jadi saya bekerja di Kemenkumham sendiri, saya sudah menjalani 17 tahun ya. Begitu adik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi pertanyaan yang akan teman-teman sampaikan pastinya relate ya dengan pekerjaan Ibu. Sebagai petugas Ibu udah bertugas di lapas maupun di rutan juga. Nah, apakah ada tahanan dengan kasus pemerkosaan Ibu selama Ibu bertugas? Untuk pemerkosaan sendiri hampir banyak ya saya temui di rutan. Kalau di lapas sendiri, karena saya di lapas perempuan, ini jarang. Jadi untuk pemerkosaan, kasus pemerkosaan ini saya menemui di rutan, pas waktu di rutan itu hampir sedikit. Banyak juga sih yang ini melakukan tindak kriminal pemerkosaan ya. Baik Ibu, selama Ibu bekerja, apakah ada kasus pemerkosaan yang paling melekat dalam ingatan Ibu? Dan apakah boleh diceritakan bagaimana kasus tersebut? Iya, jadi begini, waktu itu ada tindak kriminal pemerkosaan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri waktu itu ya. Jadi ini orang tua ini melakukan tindak pemerkosaan terhadap anaknya. Waktu itu anaknya masih di bawah umur, dan orang tua ini dikenakan vonis cukup tinggi karena dilakukan oleh anak di bawah umur. Oke, baik Ibu, terima kasih atas ceritanya. Selanjutnya kita langsung saja memulai sesi tanya jawab dengan teman-teman saya. Dipersilahkan kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jiska Maulida Ashifa. Saya di sini mau bertanya. Di Indonesia sendiri kan banyak Bu kasus pemerkosaan. Kebanyakan korbannya kan perempuan. Tetapi seiring berjalannya waktu ada juga korban anak-anak dan laki-laki bisa menjadi korban juga. Jadi setelah para pelaku ini terbukti bersalah dan ditahan di rutan, sebenarnya bagaimana sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berperan dalam mencegah kasus pemerkosaan, dan apa langkah konkret yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tahanan? Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sistem keamanan sendiri yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun rutan ya, ini ada 3 pengamanannya. Jadi mulai dari minimum security, kemudian ada medium, dan yang terakhir maksimum security, yang nanti dikelompokkan sesuai dengan jenis tindak pidana dan
vonis untuk ini tahanan begitu. Untuk sistem keamanan sendiri ini warga binaan kita sebut tahanan atau napi ini sebagai WBP atau warga binaan pemasyarakatan yang nanti dikelompokkan sesuai dengan jenis perkaranya, tindak pidananya. Yang di ruang hunian tersebut terdapat anggota pengamanan atau anggota jaganya. Dan untuk langkah yang diambil supaya WBP ini tidak melakukan tindak tindak kriminal yang seperti yang dilakukannya di luar. Untuk rutan atau lapas sendiri ini memberikan bimbingan seperti bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Yang bimbingan kepribadian ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing tahanan, dan bimbingan kemandirian ini berupa keterampilan yang nantinya untuk bekal warga binaan agar memberikan semacam keterampilan untuk nanti setelah keluarnya dan kesibukan di dalam rutan atau lapas tersebut gitu. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, nama saya Diana Andi. Iya. Ya, saya mau menanyakan satu pertanyaan Ibu. Iya. Di dalam penjara sendiri kan sebenarnya juga bisa berpotensi adanya kejahatan ya. Bahkan sesama tahanan itu bisa berbuat tindak kriminal juga di dalam penjara, seperti kekerasan atau pelecehan terhadap sesama tahanan. Apakah ada program rehabilitasi atau konseling khusus yang diberikan kepada tahanan yang terlibat atau beresiko terlibat dalam kasus pemerkosaan tadi? Dan bagaimana program-program ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pemerkosaan di dalam lingkungan. Ya, baik, terima kasih Diana. Untuk program rehab atau konseling sendiri di dalam lapas atau rutan ini ada pendampingan tim psikolog semacam itu, dan rohaniawan atau semacam petugas yang nanti memberikan bimbingan untuk warga binaan yang mengalami atau membuat kerusuhan terhadap warga binaan yang lainnya, yang nantinya itu akan diberi pembimbingan agar tidak melakukan kesalahan kembali semacam itu. Oke. Dan itu nanti pun secara bertahap dilihat dari perbuatannya, dilihat dari efeknya setelah diberikan bimbingan, setelah diberikan semacam pendekatan keagamaan semacam itu di dia. Yeah. Baik Ibu, terima kasih penjelasan. Ya, yeah. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Saya perkenalan, nama saya ini Quinta. Biasa dipanggilnya Olive ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu, bagaimana petugas rutan bekerja sama dengan pihak eksternal seperti kepolisian, lembaga kesehatan mental, atau lembaga lainnya dalam menangani kasus pemerkosaan di dalam rutan, dan bagaimana kolaborasi ini mendukung upaya pencegahan dan penanganan seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Dek Quinta, Dek Queen. Jadi untuk lapas dan rutan sendiri ini kita bersinergitas dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan. Ya, untuk kerjasama sendiri ini di samping itu kita selain sinergitas, kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga semacam pihak kesehatan semacam tadi itu, psikolog dan sebagainya. Dan ini sangat membantu sekali di lapas maupun di rutan dengan adanya sinergitas kerjasama tersebut.
bisa mengurangi tindak kejahatan yang ada nanti, maupun setelah keluarnya nanti juga ada pemantauan dari pihak ketiga tersebut. Semacam itu deh Queen. Baik Bu, terima kasih. Ya, Baik Ibu, saya dari sesi tanya jawab tadi saya muncul satu pertanyaan nih Bu. Apakah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan jaksa yang sudah disebutkan tadi efektif untuk mencegah bagaimana tahanan itu yang nantinya udah keluar lalu nggak melakukan hal itu lagi, seperti kasus, kan khususnya ini membahas kasus pemerkosaan. Apakah itu efektif Bu selama Ibu menjalani pekerjaan ini? Apakah ada tahanan yang udah melakukan pemerkosaan, ditahan, lalu dia balik lagi itu melakukan tindak kejahatan yang sama? Gitu. Terima kasih. Baiklah Dek. Jadi untuk efektivitas dari kerjasama tersebut sangatlah efektif, dan untuk tindak pengulangan kasus pemerkosaan sendiri ini sampai saat ini kalau pengulangan belum ada ya. Jadi yang pengulangan itu semacam tindak kasus perkara 363 semacam pencurian, penipuan, dan khususnya yang baru marah itu penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Semacam itu untuk kasus yang pengulangan. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dan pertanyaan yang kami berikan. Semoga teman-teman juga mendapatkan ilmunya ya. Kita akhiri sesi wawancara hari ini. Terima kasih Ibu telah berkenan untuk menyempatkan waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih.